Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan sistem online, ya, sebagaimana instruksi dari universitas untuk beberapa pertemuan dalam waktu dekat ini kita akan menggunakan sistem online, ya, karena untuk mencegah penyebaran virus corona, gitu ya. Untuk materi pada kesempatan kali ini sesuai yang ada di RPS, kita akan membahas materi terkait dengan konsep harta ataupun kekayaan dan juga kepemilikan dalam perspektif Islam, gitu ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika kita bicara tentang konsep ekonomi, maka kita akan bicara dua hal, ya, yaitu terkait dengan manusia dan terkait dengan materi, gitu ya. Manusia sebagai pelaku ekonomi dan materi sebagai tujuan dari aktivitas ekonomi, gitu ya. Nah, kali ini kita akan lebih menitik beratkan pada pembahasan terkait dengan konsep harta ataupun kekayaan serta kepemilikan dalam Islam, gitu ya. Jadi bagaimana sih pandangan Islam itu melihat persoalan masalah kekayaan serta kepemilikan dari kekayaan itu, gitu ya. Sebelum ke konsep ekonomi Islamnya, coba kita lihat dulu terkait dengan bagaimana pandangan secara umum terkait dengan persoalan materi ataupun harta, gitu ya. Yang pertama adalah secara umum kita sering mengartikan namanya harta itu adalah sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan, baik itu yang berwujud maupun yang hanya mendatangkan manfaat, gitu ya. Itu adalah pengertian harta secara umum, gitu ya. Namun sayangnya pengertian harta itu terkadang bagi kita diartikan terlalu sempit, ya. Jadi harta cenderung diartikan sebagai sesuatu yang hanya berwujud secara material saja dan juga hanya diartikan sebagai sesuatu yang mengandung nilai finansial saja, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya juga harta ataupun materi itu dalam konsep umum juga merupakan sarana ataupun tujuan dalam memenuhi kebutuhan, gitu ya. Sebagaimana dalam konsep ekonomi konvensional, bahwasanya manusia itu melakukan aktivitas ekonomi itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, ya. Maka dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tolak ukur kebutuhan itu adalah ya berkaitan dengan aspek material, gitu ya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman ataupun perkembangan peradaban, manusia itu di dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi ada tujuan yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu untuk mencari yang namanya kepuasan, atau kalau yang dalam istilah ekonomi kemudian kita dengar dengan istilah maksimum utility, gitu ya. Jadi orang yang sudah kebutuhannya tercukupi pun dia akan terus melaksanakan kegiatan ekonomi, ya, karena memang yang dituju sekarang bukan hanya sekedar kebutuhan, melainkan juga kepuasan, gitu ya. Nah itu adalah bagaimana kemudian pandangan umum terkait dengan konsep harta maupun materi. Nah, nanti akan coba kita lihat dalam perspektif Islam. Bagaimana dalam perspektif Islam? Pertama kita coba lihat secara istilah ataupun secara bahasa, gitu ya. Harta itu di dalam istilah Islam atau dalam fikih itu dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah al-mal, ya. Al-mal itu kalau kita artikan itu artinya adalah condong atau cenderung ataupun miring, gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Artinya apa? Segala sesuatu yang menjadikan manusia untuk condong untuk memiliki ataupun cenderung atau bahkan miring untuk memiliki sesuatu itu, maka sesuatu itu bisa kita katakan sebagai sebuah al-mal atau harta, ya. Kemudian itu kalau secara bahasa. Kemudian menurut Imam Hanafi, al-mal itu diartikan sebagai sesuatu yang mungkin untuk dimiliki, disimpan maupun dimanfaatkan, gitu ya. Artinya apa? Dalam perspektif Imam Hanafi itu
sesuatu dikatakan harta itu bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifatnya physically saja, tetapi juga sesuatu yang mengandung manfaat itu juga bisa dikategorikan sebagai sebuah al-mal atau harta. Kemudian Wahbah Zuhaili ya, beliau mengatakan al-mal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Jadi kalau berdasarkan definisi menurut Wahbah Zuhaili, maka ini lebih komprehensif ya. Kenapa? Karena harta itu dikatakan sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan ya. Artinya apa? Sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan itu ukurannya bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya physically maupun sesuatu yang ukurannya adalah mengandung unsur finansial saja gitu ya. Karena bisa jadi orang yang kaya pun sebenarnya dia secara kejiwaan juga tidak tenang juga banyak gitu ya. Gitu. Kemudian juga Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan al-mal itu ataupun harta itu adalah sesuatu juga yang mendatangkan manfaat. Artinya tolak ukur harta itu bukan hanya sekedar tolak ukur sesuatu yang sifatnya adalah materialistis gitu ya. Tapi juga sesuatu yang non materialistis tapi yang mendatangkan manfaat, itu bisa dikatakan sebagai sebuah harta. Oke, itu kemudian bagaimana kedudukan harta dalam konsep Islam? Pada dasarnya dalam perspektif umum kita menempatkan harta itu sesuatu yang kita miliki secara mutlak gitu ya, melalui hasil dari usaha ataupun aktivitas ekonomi yang kita jalankan. Nah, di dalam konsep Islam itu ternyata menempatkan harta itu atau materi ataupun kekayaan itu sesuatu yang ternyata sifatnya bukan mutlak milik manusia. Ya, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 120, Allah mengatakan lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna ya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya dengan konsep ayat ini maka Allah itu menempatkan segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk harta, termasuk sumber daya alam dan sebagainya, itu pada dasarnya bukan mutlak milik manusia ya, melainkan milik Allah. Nah, lantas posisi manusia ada di mana gitu ya? Maka kalau berdasarkan konsep ini sebenarnya adalah manusia itu hanya sebatas pengguna saja itu ya. Dia hanya sebatas usernya saja, penggunanya saja itu ya. Yang punya adalah Allah gitu ya. Sehingga dengan konsep ini maka kita sebagai manusia itu tidak bisa bebas untuk menggunakan sumber daya alam gitu ya. Nah, kita terikat dengan aturan-aturan yang punya gitu ya. Analoginya adalah seperti misalkan kita semua ngontrak di sebuah rumah. Karena statusnya ngontrak, kita hanya batas menggunakan saja, maka dalam menggunakan kontrakan itu ya kita tidak akan bisa bebas untuk menggunakan rumah itu. Kita terikat dengan aturan yang punya rumah gitu ya. Sama halnya dengan konsep kepemilikan sumber daya alam yang ada dalam Islam gitu ya. Sumber daya alam itu pada dasarnya adalah milik Allah. Nah, manusia hanya sebatas menggunakan, sehingga dalam penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam itu kita akan terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam gitu ya. Itu. Nah, kemudian konsep ataupun kedudukan harta yang kedua dalam konsep Islam adalah sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 48, Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Gitu ya. Artinya adalah bahwasanya harta itu diposisikan hanya sebatas perhiasan gitu ya. Hanya untuk aksesoris saja, bukan sebagai tujuan utama dalam kehidupan gitu ya. Karena pada dasarnya apapun atau seberapapun harta yang kita miliki, ketika memang kita sudah waktunya berpisah dengan keduniaan atau meninggal dunia, ya sudah, artinya harta itu harus kita tinggalkan ya, tidak akan kita bawa sampai mati gitu ya. Itu terkait dengan kedudukan atau mungkin bahkan walaupun sebenarnya konsep Islam itu membatasi kita dalam hal kepemilikan kekayaan maupun sumber daya alam, namun bukan berarti kemudian Islam itu melarang kita untuk tidak memiliki harta ya. Islam tidak melarang manusia itu untuk memiliki harta ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain gitu ya. Dalam ayat ini misalkan Allah mengatakan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan ya, yaitu salah satunya adalah harta gitu ya. Jadi manusia itu ya memang satu sisi memang sudah kodratnya adalah dia suka terhadap namanya materi ataupun harta ataupun kekayaan.
Dan Allah pun sebenarnya tidak melarang manusia untuk memiliki itu. Nah, cuma nanti di dalam proses mendapatkan, proses memanfaatkan, ya, itu semuanya kita terikat dengan aturan-aturan syariat ataupun aturan-aturan Allah ini itu. Nah, kemudian itu adalah bagaimana kemudian pandangan Islam terkait dengan harta. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kepemilikan harta itu sendiri, gitu ya. Ini sudah saya singgung sebelumnya bahwasanya secara prinsip, ya, harta itu boleh dimiliki oleh siapapun, termasuk kita yang mungkin yang beragama Islam. Itu tidak ada larangan kita untuk memiliki ataupun mengumpulkan kekayaan, gitu ya. Tidak ada larangan, gitu ya. Namun walaupun kepemilikan harta itu boleh dimiliki oleh setiap individu, tetapi dalam penggunaan harta tersebut itu terbatasi dengan aturan-aturan atau aturan-aturan yang ada di dalam Islam atau syariah, gitu ya. Walaupun tadi kita tidak dilarang untuk memiliki harta, namun dalam konsep Islam kepemilikan harta tersebut, baik itu dalam proses mendapatkan, dalam proses mengembangkan, maupun dalam proses memanfaatkan harta maupun kekayaan ataupun sumber daya alam, itu terbatasi dengan aturan-aturan syariah, gitu ya. Misalkan Anda sebagai seorang pelaku bisnis misalkan, gitu ya, tidak ada salahnya dalam menjalankan bisnis itu Anda punya orientasi untuk mencari keuntungan, itu boleh-boleh saja, gitu ya. Namun di dalam proses untuk mendapatkan keuntungan itu tentunya itu terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam kalau bagi yang Muslim, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, di dalam konsep Islam kaitannya dengan harta dan kekayaan maupun sumber daya alam itu juga ternyata kita terikat dengan aturan-aturan berkaitan dengan hak dan kewajiban kita terhadap harta yang kita miliki, gitu ya. Jadi kalau dalam konsep konvensional atau dalam konsep umum misalkan, gitu ya, harta yang kita miliki, ya, karena itu memang hasil usaha dari yang kita jalankan, hasil dari aktivitas ekonomi yang kita jalankan, maka asumsinya adalah harta ataupun kekayaan itu menjadi mutlak milik kita, sehingga dalam proses penggunaan harta tersebut maka orientasinya adalah untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh kita sebagai si pemilik harta, ya, atau dengan konsep tadi yaitu untuk mencari kepuasan, ya, itu. Namun di dalam konsep Islam, walaupun harta itu kita dapatkan melalui usaha kita sendiri, namun bukan berarti kemudian harta itu mutlak menjadi milik kita 100%, gitu ya. Kita punya hak dan kewajiban terhadap harta itu. Apa saja hak dan kewajibannya? Yang pertama adalah hak dan kewajiban yang pertama adalah bahwasanya di dalam konsep Islam itu harta kekayaan itu ataupun sumber daya alam itu harus bermanfaat bagi orang lain, ya. Tidak boleh ditimbun. Ini sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 34, ya. Bahwasanya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak memanfaatkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan sisa yang pedih. Dalam artian apa? Dalam konsep Islam itu kita dilarang untuk melakukan monopoli kekayaan, gitu ya. Jadi walaupun harta satu sisi kita diperbolehkan untuk memiliki harta, memiliki kekayaan, bahkan menumpuk kekayaan pun pada dasarnya boleh. Namun ketika kita sudah mendapatkan harta yang banyak tersebut, tentunya harta tersebut juga harus bermanfaat bagi orang lain. Makanya dalam konsep Islam kemudian dikenal dengan ada istilah namanya syirkah atau kerjasama. Dengan konsep syirkah itu pada dasarnya adalah orang yang memiliki modal atau orang yang memiliki kekayaan itu bisa memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan modal. Jadi orang yang memiliki modal akan memberikan modal kepada orang yang membutuhkan modal. Maka dengan konsep tersebut itu tidak akan terjadi yang namanya monopoli kekayaan, gitu. Kemudian hak dan kewajiban yang kedua yaitu bahwasanya harta kekayaan itu tidak boleh beredar di antara orang-orang yang kaya saja, gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya sejalan dengan konsep syirkah tadi, ya, dengan konsep kerjasama tadi sebenarnya memungkinkan ada interaksi antara orang yang kaya dengan orang yang ekonominya lemah, gitu ya. Nah, karena dengan konsep kerjasama tadi atau syirkah tadi
orang kaya itu akan mentransfer modal yang dia miliki